Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News sore edisi Jumat 15 Juli 2022. Seperti biasa, akan kami sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Arahmat Wibowo kembali mengunjungi rumah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat di Sukamakmur Unit 1, Sungai Bahar pada hari ini Jumat 15 Juli 2022. Terkait kegiatan apa yang dilakukan, kami sudah terhubung dengan rekan Aryo Tondang, reporter dari Tribun Jambi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea dan selamat sore Tribuners. Kami kembali informasikan memang Dea pada hari ini tepat pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Kapolda Jambi kali kedua mendatangi rumah almarhum Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ini merupakan bentuk simpati atau empati daripada Kapolda Jambi kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Nah, sebelumnya pada beberapa hari lalu Kapolda juga datang dengan rombongan dan kali ini beliau datang bersama dengan sang istri, kemudian juga mengikuti serangkaian ibadah yang dilakukan sekira kurang lebih dari 1 jam atau 1 jam 30 menit rangkaian ibadah. Nah, saat ini seperti tampak di belakang saya, Dea, sejumlah kerabat masih selalu datang ke rumah duka, memberi penghiburan mulai dari kerabat, kelompok-kelompok, kemudian juga kumpulan-kumpulan marga masih setia atau sejak pagi hingga malam masih datang ke rumah duka untuk menyampaikan penguatan. Ini merupakan bentuk empati terkait kasus yang menimpa Brigpol Nofriansyah Yosua Huta Barat. Nah, sejak kemarin pihak keluarga memang selalu berharap ya kasus ini segera terungkap dengan sejelas-jelasnya. Kemudian juga ayah korban yaitu Samuel Huta Barat berharap Kapolda atau lebih tepatnya pada tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri serta dengan Komnas HAM bekerja secara transparan dan juga independen dalam mengungkap kasus ini. Sehingga memang tidak menimbulkan tanda tanya atau opini-opini di masyarakat begitu dia. Kemudian juga dia berharap ini segera terungkap serta kebenaran atas apa yang terjadi dijelaskan sedetail-detailnya. Dia juga berharap barang bukti atau handphone tiga unit handphone almarhum untuk diketahui keberadaannya karena memang di sana disebutkan ada sejumlah barang bukti percakapan dengan pihak keluarga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya, kembali studio. Baik, terima kasih rekan Aryo Tono untuk laporan Anda langsung dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN mengabulkan gugatan pengusaha terkait penurunan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempertimbangkan pengajuan banding demi kesejahteraan buruh. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Leonardus Wichal Zelena. Reporter Warta Kota, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sedang mempertimbangkan untuk pengajuan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN perihal penurunan upah minimum provinsi atau UMP. Riza mengatakan hal itu sedang pihaknya pertimbangkan dan dalam waktu dekat nanti akan segera diumumkan. Saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Arisa mengatakan prinsipnya Pemprov DKI Jakarta akan selalu memberikan perhatian bagi kesejahteraan buruh. Hal tersebut termasuk upaya untuk meningkatkan UMP bagi para buruh. Namun Arisa mengaku untuk dapat meningkatkan UMP bagi buruh harus ada kerjasama dan sinergi dengan berbagai macam pihak. Di antaranya ada dari para pengusaha, pemerintah, lembaga non-profit, dan juga masyarakat. Hal itu tak lain dan tak bukan untuk kesejahteraan para buruh. Sebelumnya diberitakan fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk mengikuti putusan PTUN terkait penurunan UMP. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyarankan kepada Pemprov DKI Jakarta supaya dapat duduk bersama dan diskusi dengan para pengusaha juga buruh.
Hal tersebut apabila mengacu pada kajian yang ada tentu dapat merasionalisasikan keputusan PT UN. Namun faktanya Pemprov DKI Jakarta kalah dalam gugatan sehingga Anies harus membatalkan keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022. Demikian informasi, kembali kepada rekan Dea di studio. Baik, berikut Tribuners, rekan Leonardus juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, itu sedang dipertimbangkan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan segera diumumkan ya. Pak, pembatasan apakah banding atau tidak nanti kita akan umumkan. Prinsipnya Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian bagi kesejahteraan buruh, termasuk berupaya setiap tahun untuk dapat meningkatkan UMR, UMP bagi buruh ya. Namun demikian, kita juga harus bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak, dengan para pengusaha, dengan pemerintah ya, dengan semua NGO dan masyarakat, sama-sama untuk mesejahterakan buruh. Kalau buruhnya sejahtera, itu artinya swasta, pengusahanya juga semakin baik. Dan aksi demonstrasi terjadi di Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Massa mengatasnamakan diri sebagai solidaritas rakyat dan mahasiswa Papua. Mereka menggelar aksi terkait DOB dan Otsus di Papua dan Papua Barat. Untuk laporan terkait aksi ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua Barat, ada rekan Salvan Asari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya pada pagi kemarin sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat dan juga mahasiswa Papua di Kabupaten Manokwari menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan Otsus dan juga DOB di Provinsi Papua Barat. Nah, pada aksi kali ini mereka hendak untuk melakukan long march ke kantor DPR Provinsi Papua Barat, namun atas pertimbangan Kantipmas dan lain-lain sehingga kepolisian langsung melaksanakan pengadangan terhadap massa yang ingin bergerak dari Kelurahan Amban menuju ke pusat kota Manokwari. Nah, pada pelaksanaan aksi kemarin, massa menyuarakan terkait dengan penolakan dan juga terkait beberapa masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran HAM di tanah Papua. Nah, mereka juga merasa kecewa dengan pengadangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun berdasarkan wawancara yang kami himpun dari lapangan, bahwa Kapolres Manokwari menyampaikan bahwa pengadangan ini merupakan bagian dari pertimbangan-pertimbangan untuk menjaga Kantipmas di wilayah Manokwari, sehingga mereka dengan tegas melaksanakan pengadangan dan tetap menjaga kestabilan Kantipmas di Manokwari. Pada aksi ini juga dihadiri langsung oleh salah seorang wakil ketua Dewan Adat Papua wilayah 3 Doberai, dan beliau menyampaikan kekecewaan di hadapan Kapolres Manokwari. Namun atas penjelasan yang diberikan oleh Kapolres Manokwari, sehingga Dewan Adat Papua wilayah 3 Doberai menerima dan juga meminta agar anggota DPR bisa menemui masa aksi di Kelurahan Amban. Kendati demikian, pada konfirmasi yang dilakukan oleh Kapolres Manokwari sendiri, beliau menyampaikan bahwa hingga aksi berlangsung 6 jam lamanya, anggota DPR tidak mau untuk menemui masa aksi, sehingga masa aksi pada akhirnya membubarkan diri dengan damai dan juga tentram begitu ya. Baik. Tribuners, terkait aksi ini juga rekan Salvan sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Berikut keterangan lengkapnya. Bicara sudah berbicara, menyampaikan aspirasi kita jaga menyampaikan. Pemberitahuan kepada kami Bapak Wakil Ketua adalah
tempat tujuan sasaran adalah di DPR. Oke, tempat tujuan sasaran adalah di DPR. Kalau mau ke DPR, ayo sama-sama kami antar, kami siapkan truk. Tapi untuk long march tidak. Itu. Untuk long march tidak, karena apa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Dan kami, saya Kapolres Manokwari yang bertanggung jawab. Nah itu. Jadi Bapak, saya memohon sama Bapak, kalau memang kita mau sama-sama ke DPR, ayo. Saya tutupkan jari saya ini, ayo sama-sama kita ke DPR. Saya siapkan angkutan. Mari sama-sama. Nah, kalau jalan kaki itu saya yang tidak bisa. Itu, kita sama-sama ke DPR. Jadi tidak ada aspirasi yang dibungkam, tidak ada. Dari tadi semuanya berbicara. Di DPR mari ayo berbicara. Itu, Bapak. Saya memohon sama sekali kepada Bapak. Puluhan truk-truk tambang dan pengangkut sawit di Bengkulu akhirnya bisa kembali mengisi solar subsidi di SPBU. Pasalnya selama 4 hari lalu, SPBU menghentikan penjualan solar subsidi ini ke truk-truk industri, tambang, CPO, dan juga pengangkut kelapa sawit. Untuk informasi lebih detailnya terkait mengapa sempat dihentikan dari penjualan solar subsidi ini, kami sudah terhubung dengan rekan Romi Juniandra, reporter Tribun Bengkulu. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, hingga hari Selasa 12 Juni 2022 kemarin, seluruh SPBU yang ada di Bengkulu itu telah menghentikan atau menstop penjualan BBM bersubsidi jenis biosolar kepada sopir-sopir truk, terutamanya truk-truk tambang, truk galian C seperti truk pasir dan juga truk batu bara, kemudian truk-truk pengangkut TBS atau TBS sawit. Truk-truk ini dilarang untuk membeli biosolar yang merupakan solar subsidi dengan aturan surat edaran dari Menteri yang kemudian juga diperkuat oleh surat edaran dari Pertamina. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya terjadi protes dari para sopir truk, terutama dari sopir truk tambang batubara ini ke Pertamina dan juga ke Pemprov Bengkulu. Kemudian dari situ ada kesepahaman dari supir, kemudian perusahaan dan juga pihak Pemprov, sehingga sampai hari ini itu adalah masuk waktu 2 minggu sosialisasi tentang pelarangan penjualan solar subsidi jenis biosolar ini ke truk-truk yang disebutkan tadi. Nah, salah satu sopir truk yang sempat kami wawancari kemarin dia dan juga Tribuners adalah M. Hatta, seorang sopir truk tambang yang mengangkut batu bara dari tempat tambang ke pelabuhan Pulau Bayi yang ada di Kota Bengkulu. Nah, dari M. Hatta menceritakan bahwa setiap harinya mereka diberikan uang jalan sekitar Rp750.000. Nah, dari uang Rp750.000 itu untuk dibelikan ke solar subsidi full tank 100 liter itu sudah menghabiskan uangnya Rp500.000 dengan perhitungan biosolar seharga Rp5.150 per liter. Kemudian sisanya adalah uang jalan dan kira-kira uang bersih per hari yang dibawa pulang adalah sekitar 100.000. Nah, ketika saat ini dengan aturan surat edaran Menteri SDM dan juga surat edaran dari Pertamina yang melarang penjualan biosolar ini ke truk-truk tambang, truk-truk pengangkut TBS dan juga truk-truk galian C, maka uang jalan yang mereka dapatkan itu tidak lagi memenuhi atau tidak lagi mencukupi untuk uang minyak. Sebagai perbandingan, Tribuners, bahwa biosolar yang merupakan subsidi pemerintah ini di SPBU yang ada di Bengkulu berharga Rp5.150 per liter. Kemudian solar non subsidi seperti Dexlight itu berharga Rp15.700 per liter. Jadi ada 3 kali lipat harga biosolar. Nah, inilah yang membuat keberatan dari para sopir truk karena setiap harinya mereka hanya diberikan uang jalan Rp750.000. Jika kemudian mereka diharuskan untuk membeli BBM solar non subsidi seperti Dexlight dengan harga Rp15.700, maka itu tidak mencukupi uang jalan mereka dan tidak ada uang yang bisa dibawa pulang. Sehingga kemudian ada kesepakatan antara sopir truk, Pemprov Bengkulu dan juga pihak-pihak perusahaan untuk dalam 2 minggu ke depan dimulai pada hari Rabu yang lalu, tanggal 13 Juni 2022, selama 2 minggu ini truk-truk kembali diperbolehkan untuk mengisi biosolar. Namun setelah 2 minggu ke depan nantinya tidak diperbolehkan lagi truk-truk yang tercantum dalam surat edaran itu seperti truk tambang, truk pengangkut TBS, dan truk galian C, termasuk juga truk CPO sawit
untuk tidak lagi diperbolehkan membeli solar subsidi seperti biosolar ini. Baik, demikian Tribuners dari Bengkulu, kembali ke Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Romi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemilihan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah berakhir ricuh hingga nyaris terjadi adu jotos. Kejadian itu terjadi sesaat setelah pemilihan Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan sosial berakhir. Untuk informasi kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ambon, rekan Lukman Mukadar. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Adea dan juga Tribuners, dapat kami gambarkan situasi dan kondisi yang terjadi di ruang Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 13 Juli 2022 kemarin, di mana kejadian itu terjadi sesaat setelah pemilihan Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan itu berakhir. Dan di mana hasilnya Ketua Komisi itu berpindah dari Jailani Tumakola kepada Arman Mualo yang mengungguli Jailani 4 suara. Begitu, Tribuners. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan pada saat itu, awalnya pemilihan AKD atau alat kelengkapan dewan dari 4 komisi yang ada di DPRD setempat itu berjalan aman dan lancar. Namun perbedaan itu justru terlihat mencolok dari pemilihan Ketua Komisi 4, dan di mana saat itu wakil ketua DPRD yang memimpin jalannya rapat itu menawarkan poin pemilihan kepada 9 anggota yang ada di Komisi 4 tersebut, dan mayoritas anggota menyepakati proses pemilihan dilakukan secara voting tertutup, sementara hanya satu anggota, yakni Jailani Tumakola, yang meminta untuk melakukan secara terbuka. Namun wakil ketua DPRD saat itu memutuskan suara terbanyak, yakni proses pemilihan dilakukan dengan cara voting tertutup, sehingga proses pemilihan pun berjalan. Dan alhasil setelah dilakukan pemilihan, setelah dilakukan pemilihan, Arman Mualo mengungguli 4 calon lain, yakni Sukri Wailisa, Jailani Tumakola, dan juga Ahmad Ajilan Alwi, di mana Arman Mualo mendapatkan 4 suara, kemudian disusul dengan Sukri Wailisa 3 suara, dan juga Jailani Tumakola dan Ahmad Ajilan Alwi masing-masing 1 suara, sehingga wakil ketua memutuskan Arman Mualo menjadi ketua Komisi 4. Dan setelah keputusan itu dibacakan oleh wakil ketua, kemudian mayoritas seluruh anggota menerima keputusan itu. Hanya saja Jailani Tumakola yang juga sempat menerima keputusan itu hendak pergi keluar dari ruangan, namun sampai di depan pintu dia menghentikan langkahnya dan kembali lagi ke kursi tempat dia duduk tadi, dan kemudian terjadilah keributan atau cekcok mulut di situ, dan percekcokan pun tidak bisa dihindari, dan hampir di situ terjadi adu jotos di situ. Hanya saja beruntung ada petugas pengamanan dalam atau PAMDAL DPRD setempat dan anggota dan juga pegawai staf sekretariat yang ada di ruangan itu berhasil melerai keributan yang terjadi, sehingga bisa damai saat itu. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Lukman Mukadar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batam masih melakukan uji emisi gratis. Ada 2 posko yang didirikan di pedestrian yang berdekatan dengan Bundaran Laluan Madani. Untuk informasi terkait pelaksanaan kegiatan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Roma Ulisianturi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun ini melakukan uji emisi di sejumlah kendaraan yang ada di Kota Batam.
Nah, untuk tahun ini ditargetkan sebanyak 1.500 kendaraan yang akan diuji emisi. Namun setelah 3 hari berlalu, nah kemarin yang hari ketiga, uji emisi melebihi dari target yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sebenarnya program uji emisi gratis ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya, namun lantaran pandemi COVID-19, uji emisi terakhir dilakukan pada tahun 2019 lalu. Nah, uji emisi ini dilakukan demi mendukung program pemerintah terkait adanya langit biru, udara bersih, dan yang sehingga bagus untuk kesehatan masyarakat Kota Batam. Nah, di hari ketiga, uji emisi dilakukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batam Center, Kepulauan Riau. Itu sudah dimulai sekitar pukul 8 pagi dan berakhir pukul 4 sore hari. Nah, di setiap titik uji emisi, di 3 hari, uji emisi digelar di 3 jalan. Yang pertama di depan Temenggung Abdul Jamal, yang kedua di Tiban Center, dan yang ketiga di Jalan Raja Haji Fisabilillah. Nah, dimayoritasi kendaraan yang tidak lolos uji emisi ini kendaraan yang memiliki bahan bakar solar. Sementara untuk yang premium ataupun pertalite rata-rata lolos uji emisi di Batam. Nah, pemerintah berharap kegiatan ini bisa berjalan maksimal dan Dinas Lingkungan Hidup belum merekap berapa total kendaraan yang belum lolos uji emisi ini. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Roma Uli untuk informasi Anda dari Batam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Dermaga Sarowago di Kecamatan Nuha, Luwu Timur, Sulawesi Selatan aktif melayani jasa penyeberangan menuju Sulawesi Tengah dan sebaliknya. Transportasi yang digunakan untuk menyeberangi Danau Matano ini adalah perahu kayu jenis katinting dan rap. Untuk informasi lebih detailnya terkait moda transportasi ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Silakan dengan informasi Anda, rekan Ivan Ismar. Terima kasih rekan Dea. Baik Tribuners, memang di Dermaga Sarowago ini sangat aktif melayani jasa penyeberangan dari Luwu Timur menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Dan ini dilakukan setiap hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Jadi dalam proses penyeberangan ini dibagi dalam 2 shift, yaitu pada shift pagi itu jam 6 sampai jam 4 sore, sedangkan shift malam itu jam 4 sore sampai pukul 6 sore petang. Nah, untuk biaya transportasi penyeberangan di Dermaga Sarowago ini relatif cukup murah bagi para penumpang, karena untuk mobil jenis minibus itu dikenakan tarif 300.000, untuk truk pun demikian 300.000. Namun kalau truk berisi muatan itu lain lagi, karena memang ada biaya tambahan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan. Untuk penumpang sendiri dan kendaraan bermotor itu 80.000. Jadi memang penyeberangan di Dermaga Sarowago menuju Dermaga Nuha di Kecamatan Nuha, Luwu Timur Selatan ini memang jadi opsi tersendiri bagi warga dari Sulawesi Tengah yang ingin masuk ke Luwu Timur maupun sebaliknya. Sebenarnya ada 2 jalur yang bisa dilalui warga Sulawesi Selatan yang ingin masuk ke Sulawesi Tengah. Itu dari Kecamatan Makutan itu bisa lewat darat. Namun untuk Danau Matano sendiri itu jaraknya relatif dekat, karena hanya tinggal menyeberang dan langsung masuk wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Saya sempat berbicara dengan penasihat Dermaga Sarowago. Mereka juga mengeluhkan terkait tidak adanya inspeksi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait kelayakan dari perahu raf atau katinting yang digunakan untuk menyeberangkan orang maupun kendaraan. Karena dalam beberapa kasus pernah ada kejadian kendaraan tenggelam di Danau Matano karena memang rafnya
mengalami kerusakan atau mati. Inilah yang kemudian diharapkan oleh pemilik kerap sendiri atau penasihat di sana. Mereka berharap agar kiranya Dinas Perhubungan lebih aktif lagi mengawasi terkait kondisi rap atau katinggi yang digunakan setiap harinya oleh warga untuk menyeberang dari dermaga Torohako maupun sebaliknya. Di sisi lain juga mereka meminta agar pemerintah bisa menyediakan bantuan berupa alat pelampung karena ini dianggap sangat penting bagi keselamatan para penumpang saat melakukan penyeberangan. Nah, inilah yang kemudian mereka minta agar selain inspeksi rapnya itu sendiri juga untuk alat pelampung yang sangat dibutuhkan oleh penumpang apabila terjadi insiden di tengah danau Matano. Yang kita tahu bahwa kedalamannya sekitar 600 lebih dan cukup dalam dan terdalam di Asia Tenggara. Baik, terima kasih rekan Ivan untuk informasi Anda di Luwu. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Lebih dari 400 narapidana alias warga binaan pemasyarakatan di Lapas Singkawang mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan itu diberikan sebagai bantuan kepada para warga binaan agar dapat membantu meringankan biaya berobat mereka saat sakit. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Rizky Kurnia, reporter Tribun Pontianak. Silakan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Nah, jadi pada Rabu 13 Juli kemarin sebanyak 462 warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Lapas kelas 2B Singkawang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah. Nah, bantuan jaminan kesehatan ini diberikan lewat program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK dari BPJS Kesehatan. Jadi ratusan warga binaan yang dianggap masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu ini didaftarkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Singkawang. Hingga untuk biaya iuran warga binaan yang terdaftar sebagai peserta PBIJK BPJS Kesehatan ini dibayarkan ataupun ditanggung oleh pemerintah. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Sosial Kota Singkawang, bantuan jaminan kesehatan ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Singkawang dengan pemerintah pusat, di mana pemerintah Kota Singkawang sendiri lewat APBD-nya membantu membayarkan iuran untuk 63 warga binaan peserta PBIJK, sedangkan sisanya sekitar 399 warga binaan itu dibantu oleh pemerintah pusat lewat APBN. Nah, kami juga mendapatkan informasi dari pihak Lapas Singkawang bahwa sebelumnya pihak Lapas sudah mengajukan permohonan bantuan untuk 614 warga binaan. Namun karena ada kendala dokumen yang dialami oleh warga binaan seperti tidak memiliki NIK ataupun NIK-nya yang bermasalah, sehingga yang mendapatkan bantuan jaminan sosial ini hanya sebanyak 462 orang. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Rizky Kurnia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Belitung. Belakangan mencuat rumor dugaan pembatalan pertemuan Development Working Group atau DWG G20 di Belitung. Kabar itu berhembus setelah beredarnya surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditujukan ke Menteri PUPR. Bagaimana faktanya akan dilaporkan rekan Adelina Nurmalitasari, reporter Pos Belitung. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang kabar dugaan pembatalan pertemuan Development Working Group atau DWG G20 di Belitung berhembus merujuk surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditujukan ke Menteri PUPR. Pada surat tertanggal 4 Juli 2022 tersebut, poin pertamanya berisi bahwa berdasarkan hasil koordinasi Kementerian PUPR dengan Kemensetnek dan Kemenko Bidang Perekonomian serta Keuangan Negara, maka penyelenggaraan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan. Kabar ini mengejutkan pemerintah daerah Kabupaten Belitung yang terus melakukan sejumlah persiapan menyambut pertemuan pada September mendatang. Apalagi tidak ada surat resmi dari Bappenas terkait pembatalan Belitung sebagai tuan rumah hingga kemarin Kamis 4
14 Juli 2022. Barulah hari ini, Jumat 15 Juli 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Naziarto menegaskan bahwa perhelatan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 itu tetap digelar di Belitung. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin. Dalam rapat koordinasi itu hadir beberapa pihak terkait penyelenggaraan seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Kemenko Marves, serta panitia acara dari pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Kemudian Naziarto juga menyampaikan bahwa soal surat yang dimaksudkan kepada Menteri PUPR bukan membatalkan tentang pelaksanaan G20 di Belitung, tetapi surat tersebut membatalkan permohonan perubahan Perpres sehingga permintaan Menteri PUPR kepada Menseknek dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur berhubungan dengan G20 tidak dikabulkan, sehingga pembiayaan sarana dan prasarana dalam mendukung G20 di Belitung harus menggunakan dana APBD serta dana-dana terkait lainnya sesuai dengan aturan. Apalagi juga stakeholder perhotelan di Belitung juga terus mendukung rencana pertemuan G20. Disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal IHGMA Nawawi Halik mengatakan pada prinsipnya pelaku perhotelan dan pelaku pariwisata di Belitung pun terus menyambut baik event G20. Dan sejumlah hotel pun juga terus melakukan persiapan seperti Hotel Sheraton Belitung yang saat ini sudah menyiapkan sejumlah fasilitas dan juga menambah kamar. Dan pemerintah daerah pun juga sudah melakukan sejumlah persiapan dalam menggelar event ini, seperti rencana renovasi Base of Bandara HA Sananjudin sebagai ruang VVIP untuk menyambut delegasi dan pendamping. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi pun terus berlangsung dalam perbaikan infrastruktur menyambut event G20 yang akan berlangsung pada 7-9 September 2022. Demikian Dea, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adelina di Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Seorang nenek di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun menjadi korban pembunuhan oleh cucunya sendiri pada hari ini Jumat 15 Juli 2022. Korban bernama Bainah, 80 tahun, dibunuh oleh cucunya yakni Toto Purnomo, 30 tahun di teras rumahnya. Kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Sofyan Arif Chandra, reporter Tribun Jatim. Silakan. Ya, selamat sore Tribuners. Benar, hari ini Jumat tanggal 15 bulan 7 2022 telah terjadi pembunuhan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Pembunuhan ini melibatkan antara seorang nenek dengan seorang cucu. Seorang nenek ini bernama Bainah, berumur 80 tahun, dan cucunya bernama Toto Purnomo, berumur 30 tahun. Kronologinya sendiri berawal dari saat Bainah menengok cucunya yaitu Toto Purnomo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, sedangkan rumah Bainah sendiri berada di desa sebelah yang masih dalam satu kecamatan. Nah, ini Bainah ini menengok Toto Purnomo karena mendengar kabar bahwa Toto Purnomo ini gangguan jiwanya sedang kambuh ya, karena memang pada 5 tahun lalu Toto Purnomo ini sempat keluar dari rumah sakit jiwa dan sudah dinyatakan sembuh, namun entah apa yang membuat Toto Purnomo ini kembali mengalami gangguan jiwa. Nah, untuk Bainah sendiri meninggal di lokasi dengan luka menganga di bagian dahi. Kami sempat melakukan wawancara dengan seorang warga sekitar bernama Kasih yang mengatakan saat kejadian tersebut memang di TKP yaitu di rumah pelaku di desa setempat ini sangat ribut, padahal saat itu kejadian pada pukul 2 dini hari. Nah, saat itu para tetangga sudah keluar rumah namun tidak berani mendekat karena melihat Toto ini sudah membawa salah satu alat pertanian yaitu linggis. Nah, kronologi sendiri saat itu memang terjadi keributan, lalu sang nenek ini mencoba menenangkan si cucu, namun si cucu tidak terima dan justru menyerang sang nenek menggunakan cangkul di tepat di bagian kepala. Lalu beberapa pemuda di sekitar mencoba untuk menenangkan Toto dan berhasil mengamankan cangkul, namun justru Toto kembali ke dalam rumah dan mengambil alat pertanian lain yaitu linggis sehingga membuat pemuda setempat berhamburan. Nah, karena
Toto ini semakin tidak terkendali, akhirnya warga sekitar berinisiatif untuk memanggil polisi dan Toto sudah diamankan oleh tempat. Sedangkan Bayinas sendiri meninggal dunia di lokasi dengan luka menganga di bagian dahi. Nah, untuk si Toto sendiri saat ini sudah diamankan di Mapolres Madiun dan menurut keterangan Kapolsek Wonasri yaitu Bapak AKP Agustinus, emosi Toto ini memuncak saat sang nenek mencoba untuk menasihati si Toto agar tidak berperilaku yang merugikan orang lain, karena memang seringkali warga ini merasa terganggu dengan sikap atau sifat Toto yang labil, beberapa kali mengganggu warga karena memang gangguan jiwanya sedang kambuh. Nah, untuk apakah kesehatannya ini pulih dan akan dirujuk ke rumah sakit jiwa, ini masih menunggu koordinasi. Apakah pemeriksaan di Polres Madiun akan selesai? Ini masih menunggu koordinasi dari Satreskrim Polres Madiun. Itu dia yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, Tribuners rekan Sofian juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait. Berikut liputannya. Saya dengar orang minta tolong-tolong. Nah, saya bangun, saya ke sini, badhe ningali Mbak niki, mau lihat Mbak ini, saya nggak berani dekat. Karena apa? Karena yang berapa nih? Toto bawa linggis untuk mukul. Jadi saya nggak berani dekat. Berapa kali Pak dipukul kira-kira Pak? Bapak kalau waktu pas saat lihat itu? Pas saya waktu ngepluknya saya nggak ngeliat, cuma jatuhnya ngeliat. Saya bangun udah jatuh. Terus saya berarti mau ke sini, terus ya mbaknya, totoknya bawa linggis. Terus lari itu? Terus bawa linggis, saya nggak berani dekat. Terus begitu ya bawa linggis, kemudian mandir, saya ngeliat dari jauhan. Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.00 di rumah pelaku sendiri atas nama Toto dengan korban masih nenek sendiri. Pelaku diduga menurut keterangan dan penjelasan dari Puskesmas merupakan orang kategori diduga ODGJ, sehingga pada saat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan berat dengan cara memukul korban dengan benda tumpul. Penyebabnya diduga karena korban masing-masing neneknya tersebut menasihati pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang bisa mengganggu atau merugikan. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengumpulkan 15 kepala daerah kabupaten kota dan forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda di Aula Mapalus. Para kepala daerah dikumpulkan dalam upaya sinergitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk informasi detailnya terkait kegiatan ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado. Silakan rekan Rionur dengan laporan Anda. Ya, terima kasih ya rekan Dea. Jadi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe khusus mengumpulkan 15 kepala daerah, bupati, wali kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam kaitan untuk sinergitas pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya lebih mengarah ke pencegahan, di mana Gubernur Oli Dondo Kambe mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi dari divisi pencegahan dan supervisi, di mana di sini ditekankan sejumlah hal penyelenggaraan pemerintah agar para kepala daerah nanti tidak terjerat dengan kasus korupsi. Sejumlah langkah-langkah pencegahan itu meliputi pengadaan barang dan jasa, meliputi aset, meliputi pendapatan asli daerah, meliputi juga soal
pemasukan daerah yang potensi yang bisa digali. Sementara itu, selain menyampaikan program-program terkait pencegahan tindak pidana korupsi, KPK juga menyampaikan ke kepala daerah agar jangan sampai mengenakan rompi orange. Itu artinya sudah menjadi tersangka KPK dalam kasus korupsi. Ada beberapa contoh kepala daerah yang terpaksa harus mengorbankan segalanya, harta benda dan nama baik, karena berurusan dengan tindak pidana korupsi. Di mana ini sudah diwanti-wanti oleh KPK agar penyelenggaraan pemerintahan itu bebas dari korupsi. Selain itu, KPK juga memberikan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang juga hadir, di mana KPK siap melakukan supervisi, membantu para penegakan hukum, baik dari rekan aparat kepolisian dan kejaksaan, misalnya dalam menghadirkan saksi ahli. KPK biasanya bisa membantu instansi-instansi penegak hukum lainnya karena sudah seringkali dilakukan oleh KPK. Kemudian KPK dan kepala daerah yang ada di Sulawesi Utara kemudian menandatangani MOU untuk agar bisa menjalankan program-program pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Riono untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan pembongkaran kantor bupati. Pembongkaran ini untuk dibangun kembali gedung baru pelayanan satu atap pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Terkait persiapannya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak. Ada rekan Sahirul Hakim, silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan saya Dea. Selamat siang Tribunnews. Baiklah, saya akan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan melakukan pembongkaran kantor bupati yang bangunannya sangat sudah tua ya, udah beberapa puluhan tahun baru dibongkar oleh pemerintah daerah. Nah, saat ini pembongkaran sudah mulai dilaksanakan, di mana pegawai Sekda Kabupaten Kapuas Hulu termasuk bupati, wakil bupati, Sekda dan staf-staf yang sebelumnya bekerja di ruangan tersebut sudah mulai pindah dari ruangan tersebut ke ruangan sementara di kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Nah, saat ini memang sementara perkantoran mereka sementara melakukan pelayanan di kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di mana menurut keterangan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Franciscus Dian bahwa pembongkaran akan berlangsung sampai beberapa bulan ke depannya untuk membongkar sampai proses pembangunan kembali, di mana akan dibangun kembali bangunan gedung gedung pelayanan satu atap Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, di mana di situ nanti akan ditempatkan ruangan bupati, ruangan wakil, sekda dan sejumlah UPD yang akan menempati gedung baru tersebut. Nah, kemudian anggaran yang akan dikucur oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu ya berkisar sekitar 100 miliar, di mana pembangunan ini akan bertahap, yaitu APBD 2022 ini berkisar sekitar 50 miliar, kemudian 2023 juga berkisar 50 miliar. Diperkirakan oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu bahwa sampai 2023 akan siap ditempati biarpun belum seutuhnya Dea. Sekian Dea. Baik, terima kasih rekan Sahirul untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan.
Kebakaran hutan, kebun, dan lahan biasa terjadi saat musim kemarau seperti saat ini. Terlebih di wilayah Banyuasin banyak memiliki lahan perkebunan dan ini menjadi warning bagi perusahaan perkebunan. Seperti apa upaya pencegahan dan juga deteksi dini di sana? Kami sudah terhubung dengan rekan Ardiansyah, reporter Tribun Sumsel. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat sore Tribuners dimanapun berada. Jadi saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama stakeholder terkait untuk pencegahan dini terkait karhut bunla yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Karena seperti diketahui wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki banyak perkebunan, baik itu kelapa sawit maupun karet. Jadi karena banyaknya perkebunan ini menjadi antisipasi tersendiri bagi Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pencegahan sejak dini. Meski saat ini kondisi cuaca masih turun hujan, tetapi dalam prediksi yang diperoleh bahwa dalam Juli akhir dan awal Agustus mendatang itu masuk dalam puncak musim kemarau. Nah, di sini yang menjadi konsentrasi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran hutan, lahan, dan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Banyuasin telah memerintahkan dari pihak BPBD untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan sawit yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin untuk siap dan siaga dalam pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan perusahaan masing-masing perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Nah, salah satunya dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman terkait penanganan sejak dini mulai dari patroli hingga pemadaman saat terjadinya kebakaran lahan di wilayah perkebunan masing-masing. Di sini pihak BPBD bekerja sama dengan PT SIT melakukan praktek atau memberikan praktek kepada petugas pemadam kebakaran yang ada di perusahaan tersebut dan juga masyarakat peduli api untuk dapat menanggulangi apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan baik di wilayah perkebunan di SIP maupun wilayah hutan yang ada di sekitar masyarakat. Nah, ini akan terus dilakukan sehingga ke depan wilayah Banyuasin seperti tahun sebelumnya tidak terjadi kebakaran lahan, hutan maupun perkebunan yang ada di wilayah Banyuasin. Karena Dea seperti yang diketahui untuk sawit di wilayah Kabupaten Banyuasin ini perusahaan sawit begitu banyak, berkisar ratusan perusahaan sawit yang ada di sini dan lahan sawit yang ditanami itu merupakan lahan gambut yang memang sangat rentan sekali terbakar apabila terkena api maupun suhu yang panas saat terjadi kemarau panjang. Jadi ini upaya salah satu yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, terutama perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Banyuasin untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran lahan, hutan dan kebun yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Demikian, Dea. Baik. Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama sejumlah pihak terkait. Berikut liputannya. Pertama, kami mengapresiasi BPSID yang telah melaksanakan sosialisasi kalkula di wilayah kerjanya. Ini ada 3 kecamatan dan 3 desa yang diundang oleh mereka. Nah, harapan kita seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuasin melaksanakan ini. Mungkin dari CSR-nya, mungkin dari
alokasi anggaran apalah ya yang bisa membantu daerah, membantu pemerintah provinsi Banten ini negara. Nah, Karhutla ini merupakan bencana nasional, bukannya lokalan-lokalan. Dengan adanya seperti ini ya kita himbau juga. Secara ya dari perusahaan sudah punya komitmen untuk mencegah ya, nah prinsipnya mencegah. Jadi untuk mencegah ini perlu peralatan seperti ada pompa, kemudian ada menara pantau, dan juga alat pemadam kebakaran sudah kita benahi. Bahkan personilnya juga sudah kita latih dan sudah mumpuni. Ketika ada situasi yang sangat membutuhkan sudah bisa bergerak cepat. Jadi kita juga melibatkan dengan masyarakat sekitar, sehingga karena ini memang harus bersama-sama untuk mencegah sebelum ada kebakaran, begitu. Tribuners, harga cabai rawit di Bulungan, Kalimantan Utara semakin pedas. Bahkan harganya nyaris setara dengan harga daging sapi, yakni Rp160.000 per kilogramnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter Tribun Kaltara, untuk mengetahui penyebab kenaikan harga cabai di sana. Silakan. Ya baik, selamat sore selamat sore Tribuners. Benar, harga cabai di pasar induk setara harga daging sapi lokal Kabupaten Bulungan mencapai Rp160.000. Bahkan beberapa hari lalu harga cabai di Kabupaten Bulungan per kilo itu bisa sampai Rp200.000. Hal ini dikarenakan komoditas khususnya cabai rawit yang ada di Kabupaten Bulungan menjelang Idul Adha, kemudian selesai Idul Adha itu sangat banyak diburu oleh pembeli. Kemudian stok juga sangat terbatas di Kabupaten Bulungan dari petani lokal yang ada di sekitaran Tanjung Selor ini. Dan juga beberapa informasi yang sudah saya himpun, Dea, bahwasannya salah satu seorang pedagang di pasar induk namanya Pak Arif membenarkan bahwasannya harga cabai kemarin khususnya cabai rawit itu per kilonya mencapai 200 kilo. Maksudnya 200.000 per kilo, dan kenaikan itu dikarenakan banyak para petani yang tidak berkebun pada momen Idul Adha, kemudian cabai tersebut ketersediaannya terbatas. Terus Arif menyampaikan bahwasannya harga cabai itu sudah berangsur turun sejak hari Senin lalu, namun kembali meningkat di hari Rabu, sehingga dia sampaikan harga cabai itu tidak bisa konstan atau tetap di satu harga yang mungkin bisa mencapai antara 80.000 hingga 90.000. Bahwasannya juga sampai saat ini dia menilai adalah mengikuti hukum pasar saja. Kalau ketersediaan melimpah, ya maka harga itu turun, kemudian tetapi kalau ketersediaan menipis pasti harga naik. Terus ada dari juga pedagang lainnya, Bapak Samsuri menyatakan bahwa kenaikan harga cabai ini karena ketersediaan masih terbatas di Kabupaten Bulungan. Yang dia dapati juga cabai-cabai itu yang bisa harga terjangkau bisa mencapai 100.000 per kilo, itu biasa dia pesan dari Kabupaten Berau maupun dari Kalimantan Timur seperti Sangatta maupun Samarinda, yang dimana pasokan-pasokan cabai rawit yang dari daerah tersebut merupakan memiliki kualitas yang terbaik di Kalimantan Timur. Kemudian Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindakop Kabupaten Bulungan, yaitu Ibu Murtina, bahwasannya harga cabai di pasaran memang masih relatif tinggi. Karena sampai saat ini harga cabai masih di kisaran 150 per kilogram hingga 160. Tergantung di setiap pedagang-pedagang di daerah pasar-pasaran yang ada di Tanjung Selor ini tentang bagaimana ia mendapati dari petani-petani lokal maupun pesanan-pesanan dari luar Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yaitu di Kalimantan Timur. Sebelumnya harga cabai yang mungkin bisa dibilang oleh masyarakat itu mencapai 30 hingga 40.000. Namun Murtina menyampaikan dia mendorong kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan untuk berinovasi dengan menanam cabai di depan rumah. Karena ia melihat kalau kita masih bergantung pada pasokan cabai dari luar, kemudian ketersediaan cabai terbatas, kan otomatis harga akan tinggi. Itulah yang sampaikannya kepada tim Tribun Kaltara, dan dia juga menyoalkan apakah sejauh ini komoditas lainnya mengalami kenaikan. Murtina menilai memang pasti ada kenaikan ataupun kelangkaan, seperti
tidak hanya di cabai rawit, yaitu ada bawang merah, bawang putih, dan daging ayam yang masih terpantau normal. Kalau di bawasannya harga 65.000 per kilogram untuk bawang merah, kemudian bawang putih 30.000 per kilogram, dan daging ayam itu 43.000 per kilogram. Jadi masih normal. Tapi untuk khusus daging sapi, yang menariknya di sini adalah untuk data terupdate di Sprindako Kabupaten Bulungan itu bisa mencapai 160.000 per kilo. Karena di satu sisi harga daging cabai dan harga daging sapi dan cabai itu saling bersangkutan karena bertepatan dengan juga di hari Idul Adha, sehingga membuat harga itu melambung tinggi, yang dimana komoditas kebutuhan di masyarakat Kabupaten Bulungan membutuhkan tersebut. Dan Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwasannya harga cabai memang saat ini masih relatif tinggi, yang dimana harga 200.000 itu bisa berangsur-angsur kembali lagi terjadi karena kendala dari cuaca, kemudian melihat dari musim panen yang mungkin lebih padat hasilnya di Kalimantan Timur daripada di Kaltara, khususnya Kabupaten Bulungan. Menyoalkan harga cabai ini, Pak Ahmad Yani selaku Kepala Dinas Pertanian sudah ada melakukan program Kementerian Pertanian, yaitu untuk menggalakkan penanaman cabai di setiap tempat-tempat, yang dimana yaitu adalah melakukan pendataan calon petani yang nantinya setelah pendataan di Pertanian Bulungan akan mengusulkan bibit cabai ke Kementerian Pertanian, yang diharapkan usulan tersebut dapat segera terrealisasi. Dan menurut Ahmad Yani ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi kenaikan harga cabai yang cukup melambung tinggi di Kabupaten Bulungan sendiri. Demikian dia, kembali ke studio. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Georgie bersama salah seorang pedagang di Pasar Induk bernama Arif. Selengkapnya kami tampilkan. Disebabkan kan habis Lebaran tidak ada yang ke kebun, jadi tidak ada barang. Ada barang. Iya, hukum pasar kan kayak gitu. Kalau Itu tidak ada barang pasti naik. Berapa hari Pak? Satu hari aja tuh Pak ya. Habis itu turun. Itu ambil dari mana Pak? Cabai yang Bapak pesan itu? Ambil dari pasar sini aja. Pasar kita sini. ngoper-ngoper Dari aja. tangan kedua di pasar subuh begitu Pak? Iya. Oke. Kalau biasanya tuh mereka dari tangan pertama tuh kebunnya di mana? Dari Tanjung Selor sini atau dari Berau begitu Pak? Kebunnya biasanya orang-orang dari kilo sana. Dari kilo ya Pak ya, kilo 57. Itu per minggu atau per hari Bapak? Per 2 hari Bapak ngestok berapa gitu Pak? Tiap hari kita beli. Tiap hari beli ya Pak. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Belasan lampu penerangan jalan umum Desa Kedaton Padam. Lampu BJU Padam tersebut berada di Jalan Leturohani, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Tepatnya jalan menuju ke RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Untuk mengetahui penyebabnya, kami sudah terhubung dengan rekan Domi Desmantri, reporter Tribun Lampung. Silakan dengan informasi Anda. Ya, halo Tribuners. Belasan lampu penerangan jalan umum atau lampu PJU di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Selatan, Padang. Menurut pantauan saya di lokasi tadi malam, belasan lampu jalan tersebut padam dari perempatan Kedaton hingga menuju ke arah rumah Ketua DPRD Lampung Selatan yang terletak tepatnya di Jalan Leturohani di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Nah, menurut dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, lampu jalan tersebut padam karena mobil hidrolik yang biasa digunakan untuk memperbaiki lampu jalan sedang rusak selama 3 bulan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan, M. Darmawan, yang mengatakan bahwa mobil tersebut memang sedang dalam perbaikan selama 3 bulan tersebut. Lalu mobil tersebut saat ini sudah diperbaiki dan sudah mulai berjalan untuk memperbaiki lampu jalan yang padam. Lalu Darmawan mengatakan mobil tersebut memang sudah wayahnya untuk diganti karena
mobil tersebut mendapatkan pengadaan itu tahun 2006. Lalu dari 2006 sampai sekarang ini jaraknya adalah 16 tahun. Jadi sudah wayangnya untuk diganti. Lalu pihaknya sudah menganggarkan pengadaan di tahun ini untuk pengadaan mobil hidrolik di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan. Lalu ia juga mengatakan pihaknya sudah mencoba memperbaiki beberapa lampu jalan yang sudah padam, di antaranya di daerah Lubuk dan juga sekitaran Pemda Lampung Selatan. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda dari Lampung Selatan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta. Mal pertama di Indonesia, yakni Mall Sarinah Jakarta, telah bertransformasi dengan tampilan yang lebih modern. Mal ini pun juga baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Bagaimana momen dari peresmian kembali Mall Sarinah ini? Kami sudah terhubung dengan rekan PB Adeliana, reporter Tribun Jakarta. Silakan dengan informasi Anda. Iya, Dea, peresmian transformasi Mall Sarinah atau wajah baru Sarinah baru saja berlangsung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 kemarin. Berdiri di tengah pusat kota Jakarta, memang Sarinah menjadi salah satu menjadi pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia yang sudah dirintis sejak tahun 1960-an. Sarinah yang dulu hadir sebagai etalase produksi dalam negeri seluas 28 meter persegi, kini bertransformasi dengan maksud saya 28.000 meter persegi kini bertransformasi dengan luasan 32.500 meter persegi dengan sentuhan yang lebih modern dan estetik begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga terdiri dari beberapa rangkaian acara, di antaranya ada penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada peluncuran jingle Sarinah dan juga trunk show dari koleksi desainer Oscar Lawalata yang mengangkat pesona ragam kain tenun ikat Nusantara bertajuk Ikat Suara dari Timur. Nah, dalam momentum peresmian wajah baru Mall Sarinah ini, Presiden Jokowi juga turut bercerita terkait dengan kenangan manis di masa kecilnya, mengingat memang Mall Sarinah sendiri merupakan mall tertua di Indonesia begitu. Momen tersebut kata Jokowi terjadi pada saat ia mengunjungi Mall Sarinah bersama dengan sang kakek sekitar di tahun 1973 silam, di mana pada saat itu memang kehadiran eskalator di gedung-gedung bertingkat belum banyak seperti pada saat sekarang. Kehadiran eskalator pun hanya bisa ditemui kalau datang ke Mall Sarinah pada masa itu. Ia pun bercerita turut senang begitu ketika mencoba bermain naik dan turun di eskalator yang ada di pusat perbelanjaan pertama di Indonesia itu. Menurut Presiden Jokowi sendiri, hadirnya Mall Sarinah ini sudah menjadi sebuah ikon penting yang melekat di ingatan setiap generasi, di mana sejak pertama kali berdiri, Mall Sarinah sendiri disebut menjadi tujuan pusat perbelanjaan bagi warga daerah yang datang ke Jakarta begitu. Ia pun berpesan agar Sarinah ke depannya tidak hanya menampilkan interior yang hanya cantik secara fisik saja, melainkan juga harus memberikan pengaruh yang besar khususnya bagi para pengrajin, kemudian juga para pelaku seni budaya dan juga usaha produk dalam negeri khususnya. Sementara itu untuk rangkaian acara peresmian ini selain ada penandatanganan prasasti dari Presiden Jokowi, ada juga rangkaian acara lain seperti trunk show dari koleksi Oscar Lawalata atau Asya Smaradara yang juga menampilkan pesona ragam kain ikat Nusantara lewat fashion show bertajuk Ikat Suara dari Timur. Sedikitnya ada 50 koleksi yang ditampilkan oleh 20 orang serikandi BUMN dan juga 40 model profesional. Adapun karya ini menonjolkan berbagai motif dan warna tenun ikat yang diproduksi secara khusus oleh UMKM di Jepara, Jawa Tengah. Lewat tangan dari Oscar Lawalata sendiri, kain ikat tenun tersebut disulap menjadi tampilan desain yang lebih modern hingga diharapkan mampu menjadi fashion item yang mudah
dipadu padankan untuk dikenakan sehari-hari. Nah, dengan pesona kekayaan kain ikat di Indonesia ini, koleksi ini juga diharapkan mampu menembus pasar global, nasional hingga internasional begitu. Di mana semangat unjuk gigi produk dalam negeri ini juga sejalan dengan komitmen Sarinah sebagai panggung karya Indonesia, di mana Sarinah tidak lagi hanya sekedar sebagai penyedia area retail, tetapi juga berubah menjadi wadah inovasi lintas komunitas, gelaran, dan juga penjualan produk unggulan UMKM dan wirausaha perempuan begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Pebi Adeliana untuk informasi Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gawai Dayak ke-11 Kabupaten Sekadau tahun 2022 ini dilaksanakan di Rumah Betang Youth Center. Kegiatan Gawai Dayak 11 Kabupaten Sekadau kali ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Marpina Sindika Wulandari, reporter Tribun Pontianak untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya acara ini. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Memang untuk Pekan Gawai Dayak ini baru dilaksanakan setelah 2 tahun terakhir itu vakum di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu karena memang 2 tahun terakhir ini karena pandemi COVID-19, maka sejumlah event besar yang memang mengumpulkan banyak masyarakat itu ditiadakan. Nah, Pekan Gawai Dayak ke-11 Kabupaten Sekadau ini juga disambut baik oleh masyarakat, di mana perhelatannya yang digelar di Rumah Betang Youth Center Sekadau sejak tanggal 13 sampai 16 Juli nanti itu menyita perhatian masyarakat tidak hanya dari Kabupaten Sekadau, tetapi dari berbagai kabupaten atau kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dengan adanya Pekan Gawai Dayak ini juga menjadi salah satu wadah untuk para pelaku UMKM sebagai wadah untuk mereka berjualan. Nah, menurut Bupati Sekadau, Bapak Aron, itu perputaran ekonomi kembali terjadi dengan adanya Pekan Gawai Dayak ini, di mana para pelaku UMKM, baik itu kuliner, pernak-pernik, dan berbagai jenis lainnya diberikan tempat untuk berjualan. Nah, kemudian dalam Pekan Gawai Dayak ini juga dilaksanakan lomba, yaitu ada 7 lomba. Yang pertama adalah lomba pop singer atau nyanyi, bernyanyi untuk menggunakan bahasa Dayak, kemudian lomba menyumpit, pangkak gasing, lomba tarian kreasi, kemudian lomba melukis, dan menganyam tikar. Kemudian ada juga lomba untuk bujang dan dara gawai. Nah, memang lomba-lomba ini diikuti oleh 7 kecamatan se-Kabupaten Sekadau yang dimulai sejak tanggal 13 kemarin dan akan selesai besok pada tanggal 16 Juli 2022. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Marpina untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Di kota kelahiran kiper tim nasional U19, Cahya Supriyadi, ternyata terdapat sekolah sepak bola khusus kiper. Namanya adalah DZ91 Goalkeeper Training yang menjadi pelopor sekolah kiper di Karawang. Siapa pendirinya dan juga bagaimana aktivitas di sana akan dilaporkan rekan Muhammad Azam, reporter Warta Kota. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, kiper tim nasional U19 pada ajang Piala AFF memang menjadi sorotan masyarakat atas penampilannya yang dinilai cukup cemerlang. Pasalnya dia melakukan sejumlah penyelamatan gol hingga tidak terjadi gol di timnas nasional Indonesia. Memang ternyata setelah lihat profil dari atau sosok dari Cahya Supriyadi ini merupakan warga kelahiran Karawang, Jawa Barat, tepatnya di wilayah di Kampek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Memang di tempat kelahiran Cahya Supriyadi ini ternyata ada salah satu sekolah khusus kiper atau penjaga gawang yang dinakodai oleh Dani Hidayat. Memang Dani ini mencetuskan sekolah sepak bola khusus kiper yang berada di wilayah Karawang agar menginginkan atau dapat menghasilkan
penjaga gawang yang dapat bersaing di nasional hingga maupun internasional. Salah satunya, walaupun memang Cahya Supriyadi ini bukan dari jebolan anak didik dari Dani Hidayat atau sekolah khusus kiper yang ada di Karawang ini, namun salah satu jebolan dari sekolah kiper yang dinahkodai oleh Dani Hidayat ini dapat menampilkan atau membawa, salah satunya ialah kiper timnas futsal Indri Yuli yang tampil di Filipina seperti itu. Dani sendiri juga merasa bersyukur atas adanya kehadiran Cahya yang dapat menjadi penyemangat bagi para pemain sepak bola di Karawang, khususnya para penjaga gawang ini. Dani juga mengklaim bahwa sekolah sepak bola khusus kiper yang didirikannya merupakan satu-satunya yang berada atau berdiri di wilayah Karawang, yang diharapkan nantinya akan muncul seperti Cahya Supriyadi berikutnya. Selain itu lanjut ke Cahya Supriyadi, bahwa Askap PSSI Karawang juga mengapresiasi atas upaya atau prestasi yang diraih Cahya Supriyadi, yang walaupun memang timnas U19 ini gagal melaju ke babak selanjutnya, walaupun hanya secara poin sama, kalah secara head to head seperti itu. Namun dari pihak PSSI Karawang menyebut akan memberikan bonus atau memberikan reward kepada Cahya Supriyadi atas upaya-upaya yang telah dilakukan, atas prestasi yang telah dilakukan dan membanggakan bagi warga Karawang. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Azam sudah melakukan wawancara langsung bersama pendiri sekolah kiper tersebut, Dani Hidayat. Berikut liputannya. Dari saya, tapi dengan adanya Cahya di timnas 19 ini, timnas U19 ini membanggakan buat kita semua, termasuk saya sebagai pelatih penjaga gawang. Mungkin itu. Terus artinya jadi penyemangat buat Akang sendiri, bahkan warga-warga Karawang gitu ya, terkait adanya Cahya itu ya. Betul. Dengan adanya Cahya di timnas U19 itu menjadi motivasi buat saya dan buat anak-anak juga, karena saya yakin anak-anak juga mempunyai mimpi besar. Mereka ingin menjadi pemain sepak bola profesional, mereka ingin menjadi pemain tim nasional, karena prestasi tertinggi seorang pemain sepak bola maupun pelatih sepak bola itu tim nasional. Peserta paragliding Trip of Indonesia 2022 tiba di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Sejumlah peserta pun dijemput secara adat dan doa syukuran kesempatan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Posigadan. Untuk informasi terkait berlangsungnya acara itu, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Indra Lapa. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Ya, jadi peserta paragliding Trip of Indonesia atau TROI 2022 tiba di Kabupaten Bolaang Selatan, di mana sejumlah peserta ini, dari informasi yang diperoleh Tribun Manado, bahwa ada secara online itu sekitar 170 atlet yang mendaftar. Namun kemudian pada hari terakhir pendaftaran semalam itu hanya ada 100 yang tiba di Kabupaten Bolaang Selatan. Hanya 98 atlet dari 12 di seluruh Indonesia. 12 provinsi itu ada dari Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Sumatera Barat, dan Bali. Nah, para peserta ini, rekan Dea, itu jumlah peserta ini dijemput secara adat dan doa syukuran keselamatan itu sejak semalam pada Kamis malam, di mana penjemputan itu digelar di Aula Kantor Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Selatan. Nah,
Troy ini merupakan juga salah satu event nasional, di mana ini adalah event bergengsi. Salah satunya ini adalah untuk memperkenalkan seluruh potensi wisata yang ada di Kabupaten Bolang Selatan. Salah satunya itu adalah tempat spot terbang, yakni Bukit Berkah yang ada di Ketapgadan. Ya, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indra untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Mabes Polri mengakui pria berperawakan tegap dan berambut cepak melakukan intimidasi ke jurnalis adalah anggotanya. Perlakuan intimidasi itu terjadi saat peliputan di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo pada Kamis 14 Juli kemarin yang lalu ternyata merupakan anggotanya. Polri pun berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat tersebut. Hal itu diungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada hari ini Jumat 15 Juli. Hari ini pihaknya juga telah menggelar audiensi di Mabes Polri bersama dengan pimpinan media kedua jurnalis yang menjadi korban intimidasi. Mewakili pelaku dan institusi Polri, pihaknya pun meminta maaf kepada kedua korban yang mendapatkan intimidasi. Dedi juga menyatakan pihaknya menyesal atas insiden intimidasi terhadap jurnalis tersebut. Ia pun menegaskan anggota yang terlibat akan ditindak tegas oleh pihak Provos Polri. Sanksinya juga akan disampaikan secara terbuka ke depannya. Dedi pun mengimbau anggotanya untuk tidak menghalang-halangi tugas jurnalistik dan memahaminya, karena tugas jurnalistik dilindungi oleh konstitusi. Polri akan terus membangun komunikasi publik yang baik, menerima saran masukan, kritik, dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi seluruh komponen bangsa. Sebelumnya, 2 wartawan media nasional menjadi korban intimidasi oleh orang tidak dikenal saat meliput di sekitar kediaman Verdi Sambo. 3 OTK itu berkaos hitam dengan perawakan tegap dan berambut cepak. Mereka menghapus foto dan video hasil liputan wartawan tersebut, dan tas kedua jurnalis itu pun juga diperiksa. Tribuners, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP baku tembak di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli lalu. Setelah membawa 4 koper saat olah TKP sebelumnya, kini tim Inavis kembali membawa 3 koper dari rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Terlihat koper yang dibawa diantaranya 2 koper berwarna hitam dan 1 berwarna oranye. Ketiga koper itu diduga berisi barang bukti yang berhasil petugas kumpulkan saat olah TKP. Petugas kepolisian lantas memasukkan 3 koper itu ke dalam mobil. Sayangnya, aparat kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai 3 koper yang dibawa ke dalam mobil tersebut. Saat olah TKP, sejumlah tim Inavis beserta sejumlah anggota polisi terlihat keluar masuk ke kediaman Verdi Sambo. Olah TKP dilakukan untuk memperjelas duduk perkara baku tembak yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri itu. Namun awak media diminta tak mendekat dan hanya bisa memantau situasi rumah tersebut dari jarak 30 meter. Sebelumnya terjadi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Baradae yang merupakan ajudan Verdi Sambo di rumah dinasnya. Brigadir Yosua ditembak oleh Baradae hingga meninggal dunia setelah istri Kadif Propam berteriak. Polisi menyebut baku tembak diduga dipicu pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Verdi Sambo. Namun hingga saat ini polisi belum menemukan bukti kuat atas dugaan tersebut. Irjen Napoleon Bonaparte ikut mengomentari insiden baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ia mengklaim kasus ini seharusnya mudah disimpulkan, tetapi dengan syarat Polri harus jujur dan tak menutupi apapun. Irjen Napoleon mengatakan publik telah mengetahui adanya kejanggalan peristiwa yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat tersebut. Terdakwa kasus penganiayaan YouTuber Muhammad Kece itu meminta institusi Polri kembali jujur dan mengatakan apa adanya. Karena menurutnya segala upaya yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka dan menjadi terang benderang. Napoleon mengatakan integritas pihak-pihak terkait dalam mengungkap kasus itu pasti dipertaruhkan.
Ia juga mewanti-wanti jika penanganan perkara ini terkesan ditutupi, maka akan berdampak atau bisa berbalik pada pihak yang terlibat. Selain itu, Napoleon menyebut seharusnya perkara yang melibatkan sesama anggota polisi itu mudah disimpulkan. Menurut mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut, kasus ini hanya membutuhkan penanganan dari penyidik biasa. Tanpa membentuk tim gabungan pencari fakta, seharusnya Polri bisa mengungkapnya. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki insiden baku tembak tersebut. Kabarreskrim Polri juga menyebut sudah berkoordinasi dengan pihak eksternal institusi Polri dalam mengawal kasus yakni Komnas HAM. Komnas HAM sendiri menyatakan akan mengawal dan tetap bekerja secara independen dengan timnya sendiri. Kita beralih ke kabar berikutnya. 3 emak-emak bersekongkol untuk merancang kejahatan penyeludupan narkoba. Namun aksi main cantik mereka sudah sempat beberapa kali meloloskan sabu, akhirnya dibongkar oleh polisi. Ketiga pelaku berinisial Y, 52 tahun, I, 45 tahun, dan N, 46 tahun, memiliki perannya masing-masing. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Satrio Sarwo Terengginas, reporter Tribun Jakarta. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Satrio. Halo. Ya, silakan dengan laporan Anda, rekan. Ya, baik. Jadi memang ketika pelaku berhijab ini berinisial Y 52 tahun, I 45 tahun, dan N 46 tahun. Jadi memang aksi mereka ini akhirnya ketahuan dan dibongkar oleh tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Jadi polisi awalnya mengendus bahwa ada informasi pengiriman narkoba jenis sabu yang akan dikirimkan dari jaringan Malaysia yang akan dikirim dari Pekanbaru menuju Jakarta. Jadi berdasarkan dari info itu, tim dari Satuan Narkoba Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan dan kemudian polisi berhasil menciduk Y dan I di sebuah kamar hotel di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Barat itu pada Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul setengah 7 malam. Dan dari tangan kedua pelaku Y dan I ini, polisi menyita sabu seberat 9,5 kg dan juga yang dibungkus ke dalam koper kuning dan hijau. Dan uniknya memang Y dan I ini membungkus sabu itu ke dalam bungkusan kado, sehingga seolah-olah bungkusan kado ini menyerupai kado yang akan diberikan kepada seorang pengantin yang baru menikah. Jadi 9 paket sabu ini dikemas layaknya sebuah kado. Itu modus untuk mengelabui petugas, tetapi memang dari Sat Narkoba Jakarta Barat berhasil mengungkap modus tersebut dan menciduk 2 tersangka Y dan I yang bertugas sebagai kurir untuk
digiring ke Polres Metro Jakarta Barat. Sementara N ini bertugas sebagai pemberi narkoba atau pemasok narkoba ke kurir ini. Begitu, dan polisi berhasil menyita barang bukti sebesar 9 paket sabu dan juga ada 1 tas ransel hitam, koper kuning, koper hijau, 3 buah kartu ATM, 6 unit handphone dan uang sebesar 800.000. Dan adapun pasal yang dikenakan kepada ketiga tersangka ini pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Satrio untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Pendiri Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Ahyudin, terus mengungkapkan bahwa lembaga itu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 15 tahun berturut-turut. Meski begitu, pihak Polri tak mau dengan mudahnya mempercayai laporan tersebut. Ahyudin diketahui terus memamerkan predikat WTP yang diterima lembaganya dari BPK. Namun Polri akan tetap menyelidiki alur keuangan ACT yang berasal dari donasi masyarakat. Sebab kuat dugaan ada penyelewengan dana oleh petinggi ACT yang disebut hidup bergelimang harta. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyatakan bahwa aksi cepat tanggap memang telah dinyatakan lulus secara bukti formal mengenai laporan keuangannya. Namun pihaknya masih mendalami bukti material terkait dugaan aliran uang di aksi cepat tanggap. Artinya uang donasi itu harus mengalir kepada sasaran yang tepat. Karena masih mendalami bukti aliran dana itulah yang membuat belum ditetapkannya tersangka dalam kasus ini hingga saat ini. Sebelumnya, Ahyudin menyebut saat ia masih menjabat, laporan keuangan ACT selalu tidak pernah mendapatkan masalah. Hal itu dibuktikan dengan ACT yang mendapatkan predikat WTP sejak 2005 hingga 2020. Ahyudin menuturkan bahwa predikat WTP tersebut membuktikan bahwa pengelolaan keuangan ACT berjalan baik. Sebaliknya, hal itu menandakan tidak ada penyelewengan keuangan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang diduga terlibat kasus mafia tanah. Hingga saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 27 tersangka dalam 4 kasus mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi. 4 tersangka diantaranya diketahui merupakan pejabat BPN. Dari keempat kasus yang terungkap, 1 diantaranya adalah lanjutan kasus artis Nirina Zubir. 22 tersangka sendiri telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan. 10 diantaranya adalah pejabat dan pegawai tidak tetap di BPN wilayah Jakarta dan Bekasi. 2 pejabat diantaranya berinisial PS dan MB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN buka suara terkait dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat kementerian. Juru bicara Kementerian ATR BPN Teguh Hari Prihatono mengatakan penetapan tersangka ini sebagai bentuk keseriusan Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto untuk memberantas praktik mafia tanah. Pasalnya, penangkapan sejumlah tersangka dari lingkungan Badan Pertanahan itu merupakan hasil dari kerjasama antara Satgas Anti Mafia Tanah Kementerian ATR BPN bersama aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait. Meski begitu, kepadanya Menteri Hadi Cahyanto mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa pejabat di Kementerian ATR BPN. Ia pun berharap langkah penegakan hukum ini menjadi gebrakan bagi para pejabat lain agar tidak main-main dengan praktik mafia tanah.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Jangan lupa juga Tribuners saksikan kembali live update Tribun News petang pukul 6:30 nanti di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita mewakili kru yang bertugas. Pamit terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!